Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan proses instalasi sistem operasi Linux Mint menggunakan aplikasi VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari praktikum tersebut. Yang pertama, tujuan praktikum ini adalah untuk memahami konsep virtualisasi, mempelajari penggunaan VirtualBox sebagai media virtualisasi, mengetahui proses instalasi Linux Mint secara lengkap, dan mampu melakukan konfigurasi awal setelah instalasi sistem operasi. Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu menambah pengetahuan mengenai sistem operasi Linux, melatih kemampuan instalasi sistem operasi, dan yang terakhir memahami penggunaan virtual machine tanpa mengganggu sistem operasi utama yang ada pada komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan software dan file ISO. Pada tahap persiapan, terdapat beberapa software dan file yang dibutuhkan. Pertama, yaitu Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox ini adalah merupakan aplikasi virtualisasi yang digunakan untuk membuat komputer virtual di dalam komputer fisik. Dengan aplikasi ini, kita dapat menjalankan sistem operasi lain tanpa harus menginstalnya langsung pada perangkat utama. Yang kedua adalah file ISO Linux Mint. File ISO merupakan berkas instalasi sistem operasi Linux Mint yang akan digunakan sebagai media instalasi pada virtual machine. Setelah kedua file tersebut tersedia, proses instalasi dapat dimulai. Oke, sampai kita ke tahap pembuatan virtual machine. Pertama, kita buka VirtualBox. Setelah kebuka, kita klik tombol New atau Baru di bagian atas untuk membuat mesin virtual baru. Di jendela yang muncul, kita kasih nama VM-nya. Di sini saya namakan Linux M. Untuk foldernya, saya pindahkan ke drive yang lain. Kapasitasnya lebih lega. Selanjutnya, kita pilih ISO image-nya. Kita cari dan pilih file ISO Linux Mint. Berikutnya kita atur kapasitas hardware virtualnya. Di sini kapasitas memori dasar atau RAM kita naikkan sedikit sekitar 4-5 GB dan jumlah CPU-nya kita ubah menjadi 2 inti biar proses instalasinya nanti berjalan lancar dan cepat. Pada bagian harddisk virtual kita biarkan di pengaturan default atau bisa disesuaikan ukurannya, misalnya 25 GB. Lalu klik lanjut dan klik selesai finish. Sekarang kita pilih mesin Linux M yang tadi dibuat, lalu klik tombol mulai atau start berlogo panah hijau di atas. Tunggu sebentar sampai jendela booting Linux Mint muncul. Di menu boot, langsung saja pilih opsi teratas yaitu Start Linux Mint dan tekan Enter. Tunggu beberapa saat sampai sistem memuat desktop Linux Mint. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan desktop, kita belum sepenuhnya menginstal OS ini. Kita perlu klik ganda pada ikon CD yang bertuliskan Install Linux Mint desktop untuk memulai proses instalasi ke harddisk virtual. Di jendela installer yang terbuka, pertama-tama kita pilih bahasa pengantar instalasinya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Lalu kita klik lanjutkan. Untuk susunan papan ketik atau keyboard layout, kita biarkan saja di opsi Default English US. Lalu klik lanjutkan. Pada kodek multimedia, kita centang pilihan untuk memasang kodek tambahan, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, pada menu jenis instalasi, pilih opsi hapus disk dan pasang Linux Mint. Tenang saja, ini aman karena hanya menghapus isi harddisk virtual yang baru kita buat tadi. Klik pasang sekarang, dan jika muncul pop-up, konfirmasi perubahan disk, langsung klik lanjutkan.
Selanjutnya, pilih lokasi atau zona waktu kita. Di peta, kita klik di wilayah Indonesia. Di sini saya menggunakan kota Medan, lalu klik lanjutkan. Di halaman Siapakah Anda, kita isi nama lengkap kita, nama komputer virtual, nama pengguna atau username, dan jangan lupa buat kata sandi atau password yang aman untuk login nanti. Di sini saya pilih opsi memerlukan sandi untuk masuk demi keamanan, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, installer akan mulai menyalin file sistem dan mengonfigurasi Linux Mint ke dalam harddisk virtual. Dan kita tinggal tunggu saja beberapa menit. Setelah proses selesai, akan muncul kotak dialog pemberitahuan bertuliskan instalasi selesai. Tinggal klik tombol nyalakan ulang sekarang atau restart now. Saat layar menjadi hitam dan meminta untuk mencabut media instalasi, cukup tekan enter pada keyboard. Komputer virtual akan melakukan reboot, dan setelah menyala kembali, kita tinggal memasukkan password yang sudah dibuat tadi untuk masuk ke desktop Linux Mint yang sudah siap digunakan sepenuhnya. Selesai! Selanjutnya, saya akan menjelaskan demonstrasi hasil instalasi. Pada tahap ini, saya akan menunjukkan hasil instalasi Linux Mint. Terlihat bahwa sistem operasi Linux Mint telah berhasil berjalan dengan baik pada VirtualBox. Saya dapat membuka menu aplikasi, file manager, browser, dan terminal tanpa kendala. Selanjutnya, saya membuka terminal untuk memastikan sistem berfungsi dengan normal. Dari demonstrasi ini, dapat disimpulkan bahwa Linux Mint telah berhasil diinstal dan siap digunakan. Baiklah, berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktikum tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputer secara bersamaan dalam bentuk mesin virtual atau virtual machine. Dengan virtualisasi, pengguna dapat mencoba atau menggunakan sistem operasi lain tanpa mengubah sistem operasi utama yang terpasang pada komputer. Kedua, mengapa VirtualBox digunakan dalam instalasi Linux Mint? VirtualBox digunakan karena merupakan software virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan mesin virtual dengan mudah. Dalam praktikum ini, VirtualBox berfungsi sebagai media untuk menginstalasi Linux Mint tanpa harus mengubah partisi harddisk atau menghapus sistem operasi utama yang sudah ada pada komputer. Ketiga, apa kelebihan Linux Mint dibandingkan sistem operasi yang lain? Beberapa kelebihan dari Linux Mint adalah: yang pertama, gratis dan bersifat open source. Yang kedua, tampilan antarmuka sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pemula. Ketiga, lebih ringan dibandingkan beberapa sistem operasi yang lain. Keempat, memiliki tingkat keamanan yang baik terhadap virus dan malware. Kelima, menyediakan banyak aplikasi bawaan yang siap digunakan. Yang keenam, stabil dan memiliki komunitas pengguna yang besar sehingga mudah mencari bantuan jika mengalami masalah. Keempat, apa perbedaan instalasi pada virtual machine dan dual boot? Kalau virtual machine, sistem operasi dijalankan di dalam aplikasi virtualisasi, sedangkan dual boot, sistem operasi diinstal langsung pada harddisk komputer.
Virtual machine tidak memerlukan perubahan partisi utama, sedangkan dual boot memerlukan pembagian partisi hard disk. Virtual machine aman untuk belajar dan percobaan, sedangkan dual boot beresiko kesalahan partisi yang lebih besar. Virtual machine performanya sedikit lebih lambat karena berbagai sumber daya dengan sistem utama. Sedangkan dual boot performanya lebih optimal karena menggunakan sumber daya secara langsung. VirtualBox dapat dijalankan bersamaan dengan sistem operasi utama, sedangkan dual boot harus memilih salah satu sistem operasi saat booting. 5. Sebutkan kendala yang ditemukan dalam proses instalasi dan cara mengatasinya. Kendala yang pertama yaitu virtual machine berjalan lambat. Penyebabnya dikarenakan RAM prosesor yang dialokasikan terlalu kecil, dan solusinya adalah menambah alokasi RAM dan jumlah CPU pada pengaturan VirtualBox. Kendala yang kedua, file ISO tidak terdeteksi. Penyebabnya karena file ISO belum dipasang pada menu storage, dan solusinya memilih file ISO Linux Mint yang benar pada VirtualBox. Kendala ketiga, koneksi internet tidak berfungsi. Penyebabnya dikarenakan pengaturan jaringan VirtualBox belum selesai. Solusinya mengubah network adapter menjadi NAT atau bridge adapter. Kendala yang keempat, proses instalasi gagal atau berhenti. Penyebabnya file ISO rusak atau spesifikasi komputer tidak mencukupi. Solusinya adalah mengunduh ulang file ISO dan memastikan spesifikasi komputer memenuhi kebutuhan Linux Mint. Kendala yang kelima, layar tampil tidak penuh. Penyebabnya karena GUIS Editions belum terpasang, dan solusinya adalah menginstal VirtualBox GUIS Edition setelah Linux Mint berhasil diinstal. Terakhir, kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa tahapan, mulai dari pembuatan virtual machine, pemasangan file ISO, proses instalasi, hingga konfigurasi awal sistem. Melalui praktikum ini, saya memperoleh pemahaman mengenai konsep virtualisasi dan penggunaan sistem operasi Linux Mint dalam lingkungan virtual.